Oke ya. Sambil menunggu temannya lain masuk ya. Kita akan lanjutkan. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas konsep dasar etika bisnis ya, dan etika pokok ya, etika internal ya, etika yang biasa dipakai dalam bisnis, dalam kehidupan bisnis yang pokok-pokok sudah kita bahas ya. Nanti kalau kita punya waktu bisa kita kembangkan lagi, nanti juga bisa kita masuk pada etika Islam dan seterusnya. Jadi nanti setelah dua konsep pokoknya ini kita jelaskan ya. Nah, sekarang kita masuk pada konsep dasar hukum bisnis. Nah, sekarang kalau kita pertanyakan kemarin antara apa beda antara etika dan hukum gitu ya. Ya, perbedaan utama kemarin sudah kita jelaskan bahwa etika itu tidak mengandung paksaan formal ya. Tidak ada paksaan formal. Paksaan fisik gitu ya, kecuali itu yang sudah menjadi kode etik untuk satu profesi ya, unsur pemaksaannya itu hanya berlaku pada profesi itu saja, tidak berlaku umum ya. Nah, itu pun terkait hanya dengan profesinya aja, bukan dengan yang lain. Jadi tidak boleh namanya etika dokter itu kemudian sampai menghukum dokternya itu dengan penjara seperti itu ya, nggak boleh ya. Nah, paling biasanya kode etik ketika itu hukuman yang tertinggi dalam kode etik yang profesional itu hanya dikeluarkan dari organisasi itu, tidak diakui lagi gitu ya keberadaan. Nah, itu aja biasa maksimal. Kalau sudah masuk pada etik sanksi pemenjaraan atau pengurungan, itu nanti sudah jadi kewenangan hukum ya. Tidak boleh kode etik itu sampai seperti itu. Begitu juga ada transparansi masyarakat itu tidak boleh sampai memenjarakan dan mengurung orang ya, boleh sekarang ya. Nah, makanya etika itu hanya paksaannya itu biasanya bersifat moral ya, atau sosial saja ya. Namanya dikucilkan dari pergaulan ya, tidak diikutkan dalam event-event tertentu, tidak diakui sebagai anggota masyarakat dan sebagainya, seperti itu aja ya. Itu kalau etika. Tapi kalau hukum itu ada sanksi formal ya, bahkan disebutkan juga di dalam konteks peraturannya itu ya. Dan etikanya itu sanksinya itu bisa dipaksakan pelaksanaannya. Nah, siapa yang melaksanakan itu? Aparat penegak hukum namanya ya. Nah, kalau dalam etika kan hanya ada Dewan Kode Etik ya, yang memberikan sanksi internal tadi ya. Yes. Nah, seperti di KPK itu kan ada Dewan Kode Etik. Ya, kalau ada terjadi pelanggaran, nanti dalam organisasi KPK itu dia dihukum, dikeluarkan dari keanggotaan dan sebagainya, diperingatkan dengan keras, diturunkan jabatan dan sebagainya. Nah, tapi kemudian bukan selesai itu, kadang-kadang kode etika itu juga ada yang terkait dengan aturan hukum. Kalau etika yang diatur dalam sebuah organisasi atau dalam suatu profesi itu juga diatur oleh hukum, maka selain kena kode etik, nanti juga dia harus juga diproses secara hukum. Nah, seperti pegawai KPK ya, kemudian secara kode etik dia dalam lembaganya itu disalahkan. Nah, namanya dia seorang penyidik bertemu dengan terduga kasus yang dia selidiki, yang dia sidik, itu kan melanggar kode etik. Nah, terus nanti akan ditelusuri apakah kode etik itu melanggar hukum atau tidak. Kalau kebetulan juga itu ada hukum aturan dalam Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa barang siapa umpamanya ya, barang siapa yang melakukan itu kemudian dihukum dengan hukuman denda atau kurungan atau penjara, maka ya harus proses secara hukum. Jadi kalau orang itu melanggar kode etik, bisa juga dia melanggar hukum,
orang yang melanggar hukum juga bisa juga melanggar kode etik. Tapi dua-duanya memang memiliki akibat yang berbeda. Oke ya. Nah, untuk kode etik bisnis ya sama, nanti juga begitu. Nah, ada unsur-unsur bisnis itu yang bersifat hukum juga. Contohnya, kalau kita punya etika bisnis, contohnya dalam etika bisnis Islam dalam membayar hutang. Dalam Islam itu membayar hutang itu tidak harus menunggu jatuh tempo. Etikanya adalah saudara bayar hutang secepatnya. Ketika saudara memiliki uang untuk membayar hutang itu, maka saudara harus bayar uang itu, hutang itu. Kenapa? Kenapa Islam mengatakan bahwa karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Kalau kita mati nanti belum membayar hutang, maka hutang kita itu akan terbawa mati. Dan proses kita menghadap Tuhan itu nanti akan terganggu oleh hutang yang belum terbayar. Kan ada wali waris, ya kalau wali warisnya itu mampu membayarnya dan mau. Kalau kita punya ahli waris yang baik, tanggung jawab dan memang punya, ya bisa dibayar. Kalau enggak, kalau bayar juga. Hati-hati. Maka dalam etika bisnis itu. Satu contoh ini peristiwa di masa lalu, ikhtisar ya, asyar, yaitu cerita para sahabat ya. Nah, Sayyidina Umar itu pernah satu saat karena diminta oleh anak-anaknya itu sekolah ya, di kelasnya itu dia termasuk anak yang berpakaian paling jelek lah gitu, karena pakaian yang dikenakan anaknya itu sudah ada banyak tambalan gitu. Nah, itu saja terus dia ditegur atau diejek lah sama temannya biasa gitu. Itu mungkin saja hanya menanyakan, kamu itu anak Amirul Mukminin. Waktu itu Umar adalah Amirul Mukminin. Kalau sekarang itu presiden lah kalau di Indonesia ya. Presiden dari seluruh wilayah yang dikuasai oleh Islam, bahkan wilayahnya bisa melebihi wilayah Indonesia. Ya, Amirul Mukminin dia atau khalifah seperti itu. Ya. Maka karena hidupnya yang sederhana memang dia, ya, maka ya begitulah anaknya saja pakai pakaiannya yang masih ada tambah-tambahan digunakan. Seperti sekarang presiden ya dikasih fasilitas negara nanti untuk kalau dia masih di bawah tanggungannya presiden pasti akan ada namanya anggaran kesejahteraan untuk keluarga presiden gitu ya. Nah, itu kan belum ada begitu ya. Akhirnya karena dia nggak punya uang, pengen belikan pakaian anaknya, dia minta tolong ke Baitul Mal. Karena dia kan memiliki gaji yang dibayar oleh Baitul Mal. Artinya dia pengen supaya dia utang lah gitu ya, supaya gajinya yang akan diterima nanti bulan depan kata dia itu diambil sebagian. Sekarang orang sekarang itu namanya withdrawal atau apa namanya itu ambil upahnya lebih dahulu gitu. Walaupun sebetulnya kalau dihitung-hitung sebetulnya kan upah itu kan diberikan di belakang, itu utang perusahaan ya. Kalau yang utang perusahaan itu sebetulnya boleh diberikan ya. Tapi ini kalau yang belum jadi utang perusahaan, maka berarti kan kita punya utang pekerjaan tentunya ya. Kalau kita dibayar dulu baru kemudian kerja, berarti kan kita punya utang pekerjaan. Nah, kalau kita utang pekerjaan, masalahnya kita masih bisa hidup nggak? Orang yang utang itu kan nanti harus bayar. Nah, ketika dia akan bayar belum sudah meninggal, dia punya utang. Maka diingatkan oleh Baitul Mal itu. Nah, saya mungkin apakah kamu bisa menjamin bulan depan ini atau esok hari itu kamu masih bisa hidup dan bisa bayar utang? Maka dengan segera pun Umar bin Khattab itu teringat itu, tapi dia nggak jadi. Nah, itu satu contoh bagaimana seorang menerapkan etika dalam utang piutang. Hindarilah utang kalau tidak terpaksa, nah, karena belum tentu kita bisa membayar. Kecuali kalau kita sudah punya jaminan untuk membayar. Dan dalam etika bisnis sehat, utang itu harus dicatat, gitu ya. Nah, itu seperti itu, supaya teringat, gitu ya. Gitu ya. Nah, itu satu contoh, ya, satu contoh bagaimana. Nah, kalau dalam etika bisnis biasa, non muslim ya
utang itu harusnya dibayar pada saat jatuh tempo. Ya. Pada saat jatuh tempo dibayar, itu yang etikanya. Tapi kalau dibayar sebelumnya boleh lebih baik, ya. Hanya lebih baik. Tapi yang wajib membayarnya itu ya pada saat jatuh tempo. Secara hukum ya begitu. Kalau saudara membayar utang di luar waktu jatuh tempo, itu nanti namanya investasi. Nanti kita akan bahas. Ya. Namanya ingkar janji. Ingkar janji ada konsekuensi hukum, ada konsekuensi etika. Etikanya saudara nanti enggak secara sanksi, saudara nggak dipercaya karena saudara sudah janji mau bayar pada waktunya ternyata nggak bayar, tapi sudah ingkar janji, kan gitu. Itu secara etika nanti sudah dibilang orang yang tidak menepati janji. Nanti pulau utang lagi nggak dipercaya lagi, biasa begitu. Hanya itu aja etikanya ya. Apa sanksinya kalau secara etika. Tapi kalau mau dibawa ke ranah hukum juga bisa. Nanti saudara bisa dituntut di pengadilan untuk membayar dengan paksa, gitu ya. Oke ya, seperti itu. Oke. Itu contoh bagaimana membedakan etika dengan hukum. Nah, sekarang kita akan belajar, karena kemarin sudah kita belajar etika dan contoh-contohnya sudah pelajari, sekarang kita akan belajar mengenai hukum. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada etika orang berhukum? Tadi sudah jelaskan. Semua norma atau kaidah, jadi etika itu masuk dalam bahasa hukum itu disebut sebagai salah satu kaidah ya, yang berlaku. Kaidah aturan atau kaidah nilai-nilai yang dijadikan aturan di dalam dunia ini banyak macamnya ya. Nah, kalau saya melihat di Indonesia, saya melihat dari sumber kaidah atau norma tadi itu ya, itu bisa kita bagi menjadi beberapa saja ya. Pertama dari sumber agama ya. Ada kaidah atau aturan hidup yang berasal dari agama ya. Nah, ya saya sebutkan di sini ada 3 ya, ada 3. Kenapa manusia itu perlu kaidah, perlu norma? Karena kita tuh hidup bersama. Kalau hidup bersama itu nggak bisa semaunya sendiri, harus ada aturan supaya kita nanti bisa hidup bersama-sama tadi, tidak kayak binatang. Binatang pun nanti juga ada aturan yang tidak tertulis tuh yang dibuat oleh Tuhan ya, dalam bentuk insting itu nanti ya. Apalagi kita manusia hidup bersama ya, karena itu zona kehidupan kita hidup bersama, maka dalam kebersamaan itu kita nggak bisa sewenang-wenang semaunya kita sendiri, maka harus ada aturan yang mengatur untuk kebersamaan kita. Maka itulah yang disebut norma. Maka norma itu disebut norma itu bahasa kita dalam bahasa Arab disebut kaidah, yang kaidah sebetulnya aslinya ya kan gitu kan. Lalu itu terjemahan yang sudah diindonesakan dari istilah norm. Norm itu bahasa Inggrisnya norm atau sering kita sebut norma gitu ya. Nah, dapat diartikan sebagai ukuran atau pedoman untuk berperilaku dalam hidup bermasyarakat atau hidup bersama. Nah, itu kalau di Indonesia dari sumbernya itu kita bisa lihat ada 3. Nanti di beberapa buku disebutkan nanti ada 4 dan 5 dan sebagainya, nggak masalah, tergantung dari sudut pandang mana ya. Saya melihat kalau di Indonesia itu ada 3-nya. Pertama, kaidah hukum. Dan yang kedua, kaidah adat dan kaidah agama. Ya. Nah, kita bicarakan dari mulai yang nomor 3 dulu ya, yang paling umum nih ya. Nah, karena di orang Indonesia itu kan Pancasilanya yang pertama ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, kita lihat dari sudut agama dulu. Agama ini kaidah, ada aturan dalamnya ya. Nah, bagaimana kita hidup, bagaimana kita hidup dalam relasi keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, semuanya diatur. Bahkan makan pun kita diatur, ya kan? Untuk agama Islam ya. Agama lain juga mengatur beberapa hal ya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Kalau kita ada aturan sholat seperti apa, ada aturan zakat seperti apa, haji seperti apa, ada aturan. Itu disebut kaidah agama. Ya. Masyarakat kita, masyarakat Indonesia, masyarakat religius, karena kita mayoritas agama Islam, maka kita lihat tuh ada banyak orang yang mengikuti agama itu atau agama, tapi banyak juga yang tidak mengikutinya. Ada yang mengikuti sebagian, ada yang mengikuti secara umum seluruhnya. Nah, ada yang bahkan mungkin tidak mau mengikutinya, ada yang mau sholat saja, tapi kalau hubungannya dengan manusia dia nggak mau mengikuti aturan Islam, itu namanya Islam sebagian. Ada yang seperti itu. Ya. Nah, tapi pada intinya ya Islam menghendaki aturan Islam itu dilaksanakan oleh pemeluknya secara kafah, secara seluruhnya. Tapi dalam negara kita, agama Islam itu bukan agama negara.
Jadi aturan-aturan dalam hidup beragama dalam Islam itu tidak bisa dipaksakan kepada warga negara Indonesia, walaupun itu beragama Islam. Seluruh kaidahnya, ya, kaidah agamanya itu nggak bisa, kecuali nanti kaidah agama itu oleh negara ditetapkan sebagai hukum. Nah, yang berlaku seluruh Indonesia, maka itu bisa. Nanti kita ambil contoh nanti adalah undang-undang perkawinan, ya itu sumber utamanya kebanyakan dari ajaran Islam, dari kaidah agama Islam, ya, yang sampai sekarang masih berlaku dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Nah, itu kenapa? Karena itu memang kaidah-kaidah itu berarti bisa ditarik oleh negara sebagai sumber untuk pembuatan hukum. Nanti kalau sudah belajar pengetahuan hukum lebih detail, sudah bisa lah kalau sudah namanya kita membuat undang-undang gitu ya. Undang-undang itu kan ada sumbernya, ada referensinya ketika kita membuat aturan. Nah, salah satu aturan itu bisa dari kaidah agama ini yang diresap ya, yang diadopsi gitu ya. Lalu akhirnya menjadi hukum. Kalau jadi hukum berarti ada sanksi yang bisa dipaksakan. Selama dia masih jadi kaidah agama, maka sanksinya nggak bisa dipaksakan. Contohnya, kalau orang Islam yang tidak sholat, maka nggak bisa kita penjarakan itu. Kalau bisa ditangkap polisi kemudian dipenjarakan atau kita laporkan ke polisi sebagai tindak pidana, nggak bisa. Di Indonesia ya. Tapi kalau di Saudi Arabia, contohnya, kalau sudah nggak sholat itu bisa dihukum. Itulah kenapa kalau sudah nanti datang ke Arab Saudi itu pada waktu azan semua toko, semua warung, semua apapun yang buka-buka bisnis itu tutup semua, kantor juga tutup. Apa? Ya di Mekah Madinah contohnya utamanya, karena mereka itu orang Islam semua. Kalau di Mekah Madinah nggak ada orang non Muslim di Mekah dan Madinah. Haramain itu kan haram untuk orang non Islam. Maka mereka semua tutup. Mana saya pernah alami sendiri karena saya itu seorang musafir, tapi nggak berlaku kan untuk sholat berjamaah itu ya, wajib. Ketika saya lagi makan sate di warung sate Madura gitu, pas lagi lupa waktu itu haji atau umroh ya, nah, saya udah haji tahun 2007 nggak salah. Habis itu berapa kali agak lupa sedikit. Nah, ketika saya sedang makan, belum selesai makan udah azan. Maka sama pemilik warungnya itu, warung satenya itu ditutup itu. Saya belum selesai makan udah ditutup. Saya bilang, wah, saya belum selesai makan kan, saya belum ya aturan, belum terlalu mengerti waktu itu karena pertama kali ya. Berarti pada waktu haji waktu itu karena pertama kali saya ke Mekah. Itu dia bilang, Pak, kalau nggak tutup saya bisa dipenjara gitu. Saya kan harus tutup dan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah yang laki-laki, yang perempuan sholat di rumah. Itu aturan hukum di Mekah, gitu ya. Aturan hukum di Mekah. Dan kalau sudah melanggar, dikenai sanksi dan dipaksakan, gitu. Nggak boleh. Bukan lagi kaidah yang ya walaupun wajib dalam segi agama, tapi hukumannya ya nanti sifatnya hukuman akhirat aja, sudah dosa, ya kan? Lalu nanti bisa masuk neraka dan sebagainya ya. Nah, itu nanti tidak ada yang hukuman harus dipenjara dan sebagainya kalau di Indonesia. Ya. Nah, itu kaidah agama, kaidah yang bersumber dari nilai-nilai agama. Nah, karena nilai agama di Indonesia itu banyak, ya nanti tergantung dari umatnya nanti kan, itu kan orang Islam berarti ngikutin kaidah agama Islam, ya kan? Orang Kristen, Katolik mengikuti agama mereka sendiri-sendiri. Oleh karena itu seperti organisasi juga, jadi jangan meminta nanti orang Islam ngikutin kaidahnya orang Katolik, nggak boleh itu. Ya itu bisa saling menyinggung, nggak boleh ya. Maka kita itu kalau beragama ada toleransi, itu maksudnya gitu. Jangan mencampur adukan agama, nanti bisa ribut. Jangan menyalahkan agama orang lain ya di depan mereka. Kalau sudah mau menilai satu agama di dalam kondisi tertutup, hanya membahas dalam secara ilmiah, namanya, yaitu dalam kondisi tertutup, bukan untuk disiarkan secara umum. Makanya dalam perkuliahan, ada ilmu teologi, membahas bagaimana akidah-akidah agama-agama yang ada sebagai
sebagai studi banding gitu ya. Pasti ketika itu kita akan membicarakan bagaimana kelebihan dan kekurangan dalam kaidah-kaidah tertentu gitu kan. Itu boleh. Tapi saudara kalau melakukannya itu tanpa dasar seperti itu secara bebas dilakukan, apalagi media sosial, selama maki-maki agama orang lain, bukan orang lain, wah, saudara bisa disebut menistakan agama. Ya, hati-hati. Kemudian kaidah adat. Kaidah adat juga mirip dengan kaidah agama. Kalau di Indonesia ini antara agama dan adat itu kadang-kadang susah untuk dipisahkan karena adat itu juga ada yang sebagian dipengaruhi oleh agama. Agama juga ada yang dipengaruhi oleh adat. Contohnya adat istiadat untuk tahlilan dalam orang Islam ya, itu adalah ada campuran dari budaya adat dengan nilai-nilai Islam. Tahlilannya itu bacaan-bacaan yang dipakai ilah itu ada zikir, ya kan? Nah, kalau ada orang meninggal dunia terus tahlilan di malamnya sampai malam 7 atau malam 40, itu nggak ada dalam ajaran Islam. Untuk mau berzikir sampai 40 hari itu nggak ada. Untuk tahlilan memperingati sampai 40 hari itu nggak ada. Ya, nggak disebutkan dalam nasnya. Itu merupakan adat kebudayaan setempat. Makanya kalau sudah cari di negara lain, ya kan nggak ada itu. Kecuali negara yang sudah mengikuti adat orang Indonesia, karena orang Indonesianya ada orang Indonesia yang pindah ke sana gitu. Tapi kalau di negara aslinya sebenarnya di negara Timur Tengah itu mungkin nggak ada adat seperti itu yang sama itu. Beda adatnya karena itu budaya setempat. Maka di Indonesia itu lalu muncul kemudian mencoba, karena bedanya adat kita itu dengan adat orang lain di Arab Saudi sana sebagai mula bukannya agama Islam muncul, lalu menamakan dirinya sebagai Islam Nusantara ya. Nah, itu ada orang yang seperti itu. Kalau saya sih nggak terlalu setuju. Islam ya Islam. Hanya kalau di Indonesia memang ada nanti adat-adat orang Indonesia yang bercampur dengan nilai-nilai agama. Itulah kekhasan orang Indonesia sebagai budaya orang Indonesia. Asal tidak bertentangan dengan agama, semua agama Islam pun tidak dilarang sebetulnya. Tapi jangan kemudian menyebut dengan agama tersendiri. Lalu kita sebut agama Islam Nusantara, kan nanti ada Islam Arab, ada Islam setiap negara ada agama seperti nama-nama agama baru. Nggak baik itu dalam perkembangan Islam. Kalau saya ya Islam aja, Indonesia aja bukan Islam. Islam mungkin kalau kita sebut Islam ala Nusantara, bahwa di kita punya adat istiadat yang berbeda, itu boleh punya adat yang berbeda, ya. Karena namanya adat pasti terikat oleh waktu dan tempat yang ada di suatu daerah, ya. Beda bangsa, beda ras, beda tempat, itu kadang-kadang adatnya berbeda. Tapi kalau agama bedanya dengan adat apa? Agama itu bedanya dengan adat. Karena kalian kalau ingin melihat apakah itu agama adat, gampang. Kalau itu berlaku di seluruh negara, di semua tempat, nah berarti itu agama, ya kan? Ya. Tapi kalau hanya berlaku di negara Indonesia aja, ya itu berarti adat, gitu ya. Nah seperti itu. Jadi yang disebut Islam itu yang berlaku untuk seluruhnya, di semua, untuk siapa saja. Gitu. Tapi kalau hanya berlaku untuk orang Indonesia saja, dilakukan oleh orang Indonesia saja, walaupun dia beragama Islam, itu namanya adat. Makanya adat itu nggak perlu maksudnya dijadikan sebagai simbolik dari agama. Itu merupakan apa? Merupakan semacam apa ya? Perluasan ya dari agama. Maksudnya dalam kaidah itu sering disebutkan dalam kaidah fikih itu al-adah al-ahkam. Itu maksudnya adat itu bisa menjadi hukum apabila memang hukum itu tidak mengaturnya. Ada yang seperti itu memang. Sehingga kalau kita di agama Islam umumnya tidak mengatur sesuatu, maka kita adat istiadat seperti itu yang tidak bertentangan dengan agama bisa kita pakai. Nah itu bisa seperti itu juga. Itu adalah perluasan. Ya. Nah, jadi, tapi bukan berarti terus kemudian ada agama Islam Nusantara. Ya, takutnya nanti itu ada sebutan agama baru lagi, itu bahaya. Menurut pendapat saya. Tapi kalau ada orang yang sudah berbeda, ya itu mangga saja, karena orang itu pendapat berbeda. Kalau saya mengadat tahlilan, terus terang saya termasuk orang yang kalau diundang tahlilan ya kan. Yang saya pentingkan selisih agama kalau kita diundang sesama
sama Muslim kalau bisa datang ya datang. Yang kedua kan niat kita yang itu tahlilan itu baca la ilaha illallah, baca Yasin, baca Al-Qur'an. Ya kan? Yang lain ya kita memenuhi adat setempat ya sebagai orang yang ada di lingkungan itu yang memang memiliki aturan main seperti itu. Yang penting tidak bertentangan dengan agama, enggak masalah. Ya. Tapi kalau sampai mewajibkan lalu dianggap bahwa yang tidak melakukan dosa umpamanya contohnya kan diundang lalu ada orang mengatakan itu dosa loh ya tahlilan kok nggak ikut dosa itu nggak boleh itu ngomong begitu ya karena itu bukan agama karena kuota nggak zikir pun itu juga nggak dosa karena itu sunnah tapi kalau sholat yang 5 waktu itu kamu nggak sholat dosa itu benar dosa itu sebagai sanksi dari orang yang tidak melakukan kewajiban agama. Nah, maka harus hati-hati yang membedakan adat dan agama ya. Nah, yang baik itu ya saudara ikut agama, ikut adat. Yang penting adat itu tidak bertentangan dengan agama. Itu gitu cara urutannya ya. Yang berikutnya adalah hukum lah. Kalau semuanya sudah diatur oleh agama seperti agama Islam diatur oleh agama, lalu ditambah diatur oleh adat, apa gunanya hukum? Nah, hukum itu adalah untuk menutupi kekurangan dari kaidah yang lain. Karena hukum itu apa? Hukum itu nanti memiliki kekuatan yang mengikat, yang punya sanksi. Yang lain-lain nggak punya sanksi. Jadi kalau nanti dunia itu hanya diatur oleh adat dan agama, kan semua orang ngapain sholat itu? Nggak sholat juga nggak akan dihukum kan? Kalau di Indonesia, maka orang nggak akan sholat. Atau apa? Korupsi umpamanya ya. Kalau korupsi itu hanya diatur oleh agama dan oleh adat, itu nggak ada sanksi yang tegas. Semua orang nanti bisa korupsi kalau terpaksa, kalau kekurangan, kalau apa bisa ngambil uang negara semuanya sendiri. Ya seperti itu. Nah makanya karena manusia itu supaya taat terhadap kaidah itu kadang-kadang harus dipaksa, maka ada pemaksaannya itu yaitu sanksi. Nah itulah yang dilakukan oleh hukum. Jadi hukum itu nanti kalau adat itu mau dipaksakan, agama itu mau dipaksakan, ya jadikan hukum, lalu dikasih sanksi sehingga siapa yang melanggar adat dan agama yang sudah jadi hukum ya, itu pasti akan dikenakan sanksi. Nah, ingat ya, hukum ini dalam pembentukan nanti bisa juga berdasarkan adat dan agama, juga bisa berdasarkan yang lain-lain nanti kalau dalam pembentukan hukum ya kita bahas dalam sumber hukum nanti ya. Nah, oke ya, jadi itu kira-kira seperti itulah kondisi bagaimana membedakan hukum dengan. Nah, nanti saya rinci, silakan dibaca di sini nanti sudah saya uraikan di sini secara jelas bagaimana membedakan hukum dan adat seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini ciri kaidah hukum secara rinci karena kita sekarang masuk hukum ya, kita tidak sedang kuliah ilmu sosial atau ilmu budaya, sehingga adat istiadat dan agama tidak kita bahas secara rinci di sini, karena kita sekarang lagi kuliah hukum bisnis ya. Jadi kita batasi hukum sekarang kita karena sudah untuk membedakan tadi kita bicarakan untuk membedakan aja. Sekarang sudah tahu kita hukum seperti apa, nanti kita perjelas di sini. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Belum kita lanjutkan. Masih ada waktu 8 menit untuk sesi kedua ya. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke tadi sudah saya jelaskan secara sekilas untuk apa sih hukum itu dibuat. Toh sudah ada tadi agama dan kaidah ya. Saya jelaskan tadi ya. Nah, karena sanksinya tadi sudah kita jelaskan yaitu karena adanya sanksi yang bisa memaksakan. Yang pertama ya. Yang kedua, karena kaidah-kaidah yang lain tidak memiliki sanksi yang memaksakan, sedangkan kita memiliki sanksi yang berhukum memiliki sanksi yang dipaksakan. Ya. Yang ketiga, ini mempunyai kekuatan memaksa. Jadi sanksinya itu bisa dipaksakan, sehingga orang mau nggak mau harus taat. Kalau nggak
Kalau nggak taat, ya dihukum. Makanya nanti dipenjarakan, didenda, bahkan dihukum mati, ya kan? Nah, bahkan kalau memang hukumnya itu mengatur, bisa disiksa dalam bentuk umpamanya dicambuk dan sebagainya. Itu tergantung sanksi hukum yang ditentukan dalam hukum itu. Ya. Contohnya kalau sudah lihat hukum yang berlaku di Aceh, yang hukum zina itu dicambuk. Ya, mencuri mungkinnya dipotong tangan. Nah, kenapa hukum itu diterapkan? Islam kok kelihatannya sepertinya kejam. Nah, itu orang yang tidak paham. Ya. Kalau nggak paham, coba sekarang. Sudah perhatikan kok di Indonesia, penjara itu penuh dengan maling, ya kan? Wah, akhirnya maling itu bolak-balik aja dikeluarin, dihukum 3 bulan, nanti maling lagi, malingnya lebih canggih lagi, lalu dihukum lagi, maling lagi gitu ya. Nah, nggak kapok-kapok dia. Coba kalau sekali maling dipotong tangannya, nanti maling lagi, potong tangan kanannya, habis tangannya kapok dia. Nggak mungkin dia mau maling lagi gitu kan ya. Nah, jadi itu hukum yang kelihatan kejam itu sebenarnya untuk melindungi orang yang tidak bersalah. Orang bersalah harus dihukum supaya kemudian hukum itu ditaati. Karena kalau supaya sanksi hukum itu diciptakan untuk supaya orang jera, ya, supaya tidak lagi mengulang perbuatannya atau orang lain yang mau berbuat melanggar hukum itu jadi tidak mau atau takut karena kena sanksi. Ya. Sehingga orang-orang yang melanggar hukum itu paling-paling hanya dipenuhi oleh orang-orang yang sangat terpaksa tadi. Tidak ada lain kecuali harus berbuat itu, taruhannya nyawa gitu ya. Nah, itu kadang-kadang bisa jadi alas pemaaf dalam hukum Islam ya. Makanya hukuman mati yang untuk orang yang membunuh itu bisa dimaafkan. Apabila apa? Apabila pertama kesalahannya itu bukan hukumnya tidak sengaja ya, bukan karena kejahatan ya. Yang kedua bisa juga karena dimaafkan dan bisa dimaafkan oleh kerabat dari orang yang dibunuhnya tadi itu dengan membayar diat dan sebagainya. Jadi seperti itu contoh ya. Jadi dipaksakan ini penting. Ya. Nah, dalam hukum bisnis nanti juga kita lihat utang. Kalau saudara nggak bayar utang, bagaimana ya? Saudara nanti bisa dirampas yang barang menjadi jaminannya. Kalau dipaksa oleh pengadilan nanti untuk membayar dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Ingat ya, walaupun saudara tidak menjaminkan barang tertentu untuk dijadikan jaminan hutang, tapi pemilik piutang itu kalau saudara maunya berhutang nggak bayar, saudara bisa merampas semua harta kekayaan saudara karena pada prinsipnya secara hukum semua harta yang kita miliki itu menjadi jaminan dari hutang piutang kita, dari kewajiban kita. Jadi negara nanti bisa dirampas banyak ya barang-barang yang memang kita miliki gitu ya untuk membayar hutang kita. Bisa juga nanti kriminalisasi dengan bayar denda dan sebagainya ya. Jadi banyak nanti kan kalau itu hubungannya dengan bisnis ya. Nah, di Indonesia memang sekarang ini hukum bisnis atau hukum perdata itu tidak mensaksikan penjara ya. Kecuali nanti yang berkaitan dengan pajak ya. Itu ada kurungan namanya ya, kurungan. Nah, jadi apa sih tujuan hukum itu kok sifatnya seperti itu? Supaya apa pada intinya? Nah, itu dalam rangka memenuhi tujuan hukum sendiri. Nah, secara umum, kaidah hukum itu memiliki tujuan untuk mencapai keadilan dan kedamaian hidup antara pribadi dalam satu masyarakat. Kedamaian hidup dan keadilan pribadi dan masyarakat gitu ya. Pribadi dalam satu masyarakat, bukan pribadi itu sendiri, pribadi dalam satu masyarakat. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan di negara mamanya, katakanlah di negara Amerika itu orangnya individual, itu melindungi pribadi. Nah, tapi di sana juga masyarakat juga dilindungi, hak-hak pribadi juga dibatasi selama dia nanti melanggar hak masyarakat yang lain. Hanya memang orientasi hidup di sana itu lebih ke perlindungan pribadi utamanya, itu baru perlindungan masyarakat. Kalau kita lain, kita itu negara sosial, maka kita mengikuti melindungi masyarakat dulu, negara itu melindungi masyarakat, ya, lalu
sekaligus juga melindungi pribadi. Maka kepentingan pribadi itu harus dikalahkan oleh hukum dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Jadi kepentingan masyarakat pasti diutamakan oleh negara. Ya. Nah, jadi artinya kalau kita menegakkan hukum berarti menegakkan keadilan dan kedamaian. Ada dua ya, kedamaian dan keadilan. Nah, kedamaian dan keadilan ini kita bisa rinci seperti berikut. Kedamaian ada berapa? Ya, ini ketertiban atau ketentraman. Ya, ketertiban atau keamanan. Makanya kalau sudah lihat ini ya, ketertiban atau keamanan ini di Indonesia menjadi tugas kepolisian ya, karena dia penegak hukum, ya penegak hukum yang menjadi ujung tombaknya itu adalah dia menjaga ketertiban dan keamanan. Nah, ya, lalu ada ketentraman dan ketenangan. Jadi ada dua unsur, ketertiban atau keamanan, yang kedua ketentraman atau ketenangan. Karena ya seringkali kemudian kepolisian juga bertindak ketika ada orang menyampaikan aspirasi, ya kan? Tapi kemudian dia mengganggu masyarakat yang lain, lalu masyarakat lain itu kemudian menjadi terganggu, lalu dia kepentingannya juga tidak dipenuhi, maka dia bisa, ya, karena nanti masyarakat jadi gaduh, lalu kemudian kepolisian nanti mempertimbangkan untuk membubarkan seperti itu boleh ya. Apalagi sampai kemudian dia mengganggu orang-orang dalam rangka menjalankan kewajibannya. Ya nggak boleh lah kita